Norma logika mempersembahkan. 3 jenis tipe pikiran, manakah yang Anda miliki? Berbicara tentang pikiran itu sulit. Kesadaran, kognisi, persepsi, kepercayaan, keinginan, perasaan, dan banyak aspek lainnya membentuknya. Semua operasi mental ini sangat membingungkan karena tidak memiliki manifestasi fisik. Namun, hasil dari proses ini adalah ide dan tindakan. Lebih jauh, operasi mental ini tidak terjadi secara acak, melainkan sesuai dengan pola atau cetak biru yang telah ditentukan sebelumnya yang kita kembangkan sebagai individu. Segala sesuatu di otak memiliki potensi untuk berubah, jadi ini tidak berarti pikiran tidak dapat diubah. Jadi, menurut psikolog, ada 3 jenis pikiran, dan masing-masing memiliki kekhasannya sendiri. Haruskah kita menggali lebih dalam lagi? Nomor 1. Pikiran cair. Ikuti arus, ya adalah pepatah yang mungkin pernah Anda dengar sebelumnya. Siapapun yang mengatakannya kemungkinan besar memiliki kecerdasan yang mudah dibentuk. Orang-orang ini santai, tetapi mereka kesulitan mengendalikan emosi, dan sering tidak konsisten. Mereka sangat bergantung pada orang lain untuk mendapatkan dukungan dan arahan, sehingga hal itu hampir kekanak-kanakan. Mereka yang pikirannya selalu berubah jarang memimpin. Mereka gagal berorientasi pada tujuan dan jarang menyelesaikan proyek karena kurangnya tekad mereka. Mereka cenderung berdiam diri dan membiarkan orang lain mengarahkan tindakan dan ambisi mereka. Tindakan mereka mungkin berasal dari rasa takut yang mendalam akan kegagalan. Sebaliknya, mereka mempercayai orang lain untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dan menyerahkan tanggung jawab kepada mereka. Beberapa orang dengan pikiran yang fleksibel mungkin tampak tidak berguna karena hal ini. Namun, itu tidak benar. Pada dasarnya, mereka lebih baik melayani sebagai pengikut daripada pemimpin. Ditambah lagi, tidak semua orang memiliki apa yang diperlukan untuk memimpin. Jika tidak ada yang akan melakukannya. Ternyata memang begitu. Meskipun sifat lentur dan adaptif mereka bisa jadi menyusahkan untuk dihadapi di tempat kerja, kualitas yang menjadikan mereka teman dan mitra yang hebat juga membuat mereka sulit untuk didekati. Mereka tidak terlalu stres, tanpa tidak terlalu khawatir, dan bukan perfeksionis. Unsur kejutan mereka membuat mereka menarik dan menghibur. Daripada mencoba mengatur setiap detail, mereka lebih suka menjalani hidup apa adanya. Nomor 2. Pikiran kaku. Pemikir yang kaku berada di ujung rentang mentalitas yang berlawanan, dan mereka biasanya memiliki orang tua yang tegas. Selain itu, ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan. Biasanya, individu-individu ini sangat suka mengontrol, metodis, dan tegas. Tempat kerja dengan peraturan yang ketat dan tingkat disiplin yang tinggi cocok untuk mereka. Mereka merasa diberdayakan oleh struktur ini. Namun, karena mereka tidak pernah bisa bersantai, menikmati hidup, dan menarik napas dalam-dalam, banyak orang di sekitar mereka mungkin memandang mereka dangkal karena kekakuan mereka. Mereka sangat sadar aturan dan bersikeras melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Mereka mengalami tekanan emosional yang intens karena masalah kontrol dan ketidaknyamanan yang ekstrim saat mereka tidak memegang kendali. Orang dengan kecerdasan kaku cenderung tidak imajinatif dan enggan mencoba hal baru. Kurangnya kegembiraan mereka dapat membuatnya enggan mencoba hal baru, tetapi terkadang yang dibutuhkan hanyalah sedikit dorongan. Nomor 3. Pikiran fleksibel. Jika kita mengelompokkan pikiran orang berdasarkan cara mereka menangani kontrol, mereka yang memiliki tipe pikiran yang cair akan berada di ujung spektrum yang berlawanan. Lalu ada orang yang gila kontrol yang tidak bisa santai kecuali mereka yang bertanggung jawab. Jadi, apa yang kita maksud ketika kita mengatakan, pikiran yang fleksibel, berada tepat di tengah. Orang-orang seperti ini berkepala dingin dan reseptif. Kemampuan beradaptasi dan sikap santai mereka mirip dengan orang-orang yang berpikiran cair, tetapi mereka tidak mau menerima semuanya begitu saja. Orang-orang dengan pikiran yang fleksibel berada di tengah, orang-orang yang agresif, jika Anda menganggap mereka yang berpikiran cair sebagai pasif dan mereka yang berpikiran kaku sebagai agresif. Mereka tentu saja tidak melayani sebagai keset. Cerdas dan imajinatif, orang-orang ini. Meskipun mereka reseptif terhadap sudut pandang alternatif, mereka teguh pada keyakinan mereka dan tidak mudah mengubah pikiran mereka. Pendekatan mereka adalah salah satu analisis dan pertimbangan yang ketat. Mereka sama sekali bukan orang yang tidak punya pikiran. Orang yang mudah beradaptasi secara mental juga punya cara untuk membuat orang lain merasa nyaman. Mereka baik dan mudah didekati tanpa bersikap merendahkan atau menghakimi. Orang yang mau menerima ide dan sudut pandang baru tidak akan pernah merendahkan Anda, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak setuju dengan Anda. Hal ini membuat orang dengan pola pikir fleksibel mudah didekati, rendah hati, dan terus terang,
Mereka adalah tipe teman yang membuat Anda merasa nyaman. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kecerdasannya cocok dengan salah satu kategori ini. Meskipun kita semua menunjukkan beberapa karakteristik dari ketiganya, satu cenderung menjadi pusat perhatian. Bisa jadi kemampuan beradaptasi adalah sesuatu yang harus kita semua capai. Yang terpenting adalah Anda memeriksa sifat sejati Anda dan faktor-faktor yang membentuknya. Anda berisiko kehilangan kemungkinan dan pengalaman luar biasa jika Anda tidak cukup fleksibel. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan dan memperbaiki diri sendiri. Apakah Anda setuju? Bagaimana Anda menggambarkan gaya berpikir Anda? Kirimkan komentar kepada kami di tempat yang tersedia. Terima kasih atas waktunya.